Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya berada di Mall UKM Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti acara seminar peluang kerja mengemudi di Jepang. Acara tersebut digelar pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Acara ini dihadiri beberapa narasumber, diantaranya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, Ing Daiman, kemudian Berry Herlambang dari PT Eka Jaya Berindo, lalu Bayu dari Direktur Yanbu Umi Tokyo, dan Abdul Hakim Abdullah Balamas selaku Dirut PT Yanbu Al-Bahar. Dalam video ini juga dihadiri narasumber dari Jepang, namun karena lamanya acara ini, narasumber dari Jepang akan saya tampilkan pada video YouTube berikutnya. Bapak Shinichiro Baba, kepada yang terhormat Bapak Bayu dari PT Yanbu Umi Tokyo, yang terhormat Bapak Abdul Hakim Abdullah Balamas dari PT Yanbu Al-Bahar, dan para peserta kegiatan seminar peluang kerja pengemudi di Jepang. Selamat datang. Belum pernah ke Cirebon, tapi nampaknya kalau belum pernah hadir ke Cirebon akan rugi Pak Bayu. Jadi saya atas nama pemerintah daerah Kota Cirebon sekaligus mewakili Pak Wali Kota, mohon maaf kostum saya seperti ini, bukan tidak menghormati, karena baru saja saya membuka acara dengan kompas.com dan Daihatsu di komunitas menyampaikan, kata Pak pakaiannya jangan terlalu formal, cuma saya mau ganti baju jadi nggak sempat, dari mohon maaf saya pakai t-shirt. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah siang hari ini tentunya kami atas mengapresiasi mengapresiasi yang sedih-sedihnya ketika ada para pihak bisa menyelenggarakan sinergi kolaborasi dalam kami sangat mengapresiasi ketika ada para pihak berkenan menyelenggarakan, apalagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Karena disadari atau tidak, Bapak Ibu sekalian, saya bagian dari pemerintahan. Saya pernah berdiskusi dengan guru besar IKIP waktu itu, Pak Berry, dengan Profesor siapa saya lupa. Apa yang untuk evaluasi diri yang terlambat di kita di Indonesia adalah bagaimana peningkatan kualitas SDM. Kalau dulu terkenal dengan Repolita ya, rencana pembangunan 5 tahunan, mungkin pernah dengar ya zaman generasi kita. Repolita 1 apa? Pertanian, Repolita 2 pertanian, bla bla dan lain sebagainya. Baru di Repolita ke-6 sudah disebut sumber daya manusia. Artinya kenapa? Kita sudah terlambat 30 tahun untuk berpikir tentang SDM. Nah, ini bagian dari introspeksi diri, bagian dari evaluasi diri. Apa yang harus kita lakukan? Makanya ketika Pak Berry dengan Pak Bayu dan jajarannya punya acara, katakanlah seminar seperti ini, saya langsung merespon dengan positif, Pak Berry, Pak Bayu. Karena kenapa? Ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kompetensi. Nah, saya mengajak ke teman-teman semua, tangkap peluang ini. Kami dari Kota Cirebon, mungkin kan tidak hanya peserta, tidak hanya Kota Cirebon saja ya. Jangan berpikir, ini sih inisiatornya dari Kota Cirebon. Jangan berpikir seperti itu. Karena bicara Cirebon, kita sudah mengcover Cirebon itu adalah di Perpres 87 tentang percepatan pembangunan Patimban, Kertajati, dan Cirebon Raya. Berbicara Cirebon Raya bukan hanya kota Cirebon saja, tapi wilayah 3, Indramayu, Kuningan, Majalengka, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman semua yang selalu kami ajak bahwa bicara Cirebon jangan terkotak-kotak kabupaten kota.
Kalau teman-teman tahu, Pak Bayu tadi berkenan nanti kalau ini Pak Baba lihat mall UKM kami, juga UMKM ini bukan hanya kota Cirebon saja, tapi wilayah 3. Ini bagian dari bagaimana kami menarasikan membangun Cirebon itu tidak boleh terkota-kota. Yang berikutnya, terima kasih nih ke manajemen Kak Jaya Berindo dan sebagainya sudah berkenan katakanlah menyelenggarakan suatu momentum yang sangat strategis ini. Tangkap peluang, karena ketika bicara peluang ya boleh dibilang kalau kita tidak bisa menangkap peluang, hanya ada dua kalau menurut kami ya. Pertama menciptakan peluang, kedua memanfaatkan peluang. Teman-teman ini dua-duanya sudah dapat, yang menciptakan dan menangkap peluang, dan mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk terus memajukan SDM kita. Nah, Cirebon, kota Cirebon menjadi hubnya. Mudah-mudahan dengan inisiasi ini, maka silakan Pak Beri, kalau butuh ruangan pakai ruangan saya. Yang di sini silakan. Mau hari ini kan Minggu kan, saya harus tutup, tapi di sebelah tadi ada ruangan yang beraktivitas. Jadi di ruangan kami itu Pak Hakim, kami membuka Sabtu Minggu, tidak ada istilah libur. Kalau teman-teman ingin menggunakan tempat fasilitas kami, monggo silakan. Yang kedua, terima kasih. Jadi inilah salah satu wujud kami open minded. Silakan dalam artian membuka diri, karena kami sadari betul kami tidak bisa mempunyai kompetensi terkait dengan apalagi mengenai akses ke luar negeri yang sangat terbatas sekali. Ini seminar peluang kerja pemudi di Jepang secara resmi saya nyatakan dibuka. Semangat dan selalu optimis, insya Allah bahagia sejahtera di depan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Garut, dari Tegal, Indramayu, Lampung, ya, dan lain sebagainya macamnya. Mereka datang ke Cirebon khusus untuk kami tes dalam hal teknik mengemudi. Watashi no namae wa Muhammad Aji Gema Kuribaya to moshimasu. Aji to yobarete imasu. Shushin wa Indonesia no Bandung toいう町から来ました。私の趣味はスポーツをすることです。私の家族は6人います。父と母と3人の弟です。そして私です。はい、以上です。Terima kasih kepada PT Eka Jaya Berindo yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan tes driver untuk ke perusahaan Jepang. Saya ucapkan terima kasih. Kami dari Eka Jaya Berindo sangat bangga atas partisipasi kalian yang sangat antusias selama 1 hari ini, dan kami sangat berharap bahwa teman-teman di sini dapat melanjutkan untuk bekerja di Jepang sebagai pengemudi. Jadi insya Allah kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain, karena di Jepang sangat membutuhkan khususnya ini tenaga driver. Semoga kami semua bisa bekerja ke Jepang. Minasan korekara gambatte kudasai. Kebetulan saya pribadi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pelatihan Indonesia, dan ini adalah saudara-saudara saya, teman sejawat saya, para pengelola khusus pemudi, yang mana tadi yang disampaikan oleh Pak Babasan itu juga sebagai gambaran kepada semua, khususnya bagi saya pribadi, bahwa ada peluang yang bisa kita ambil di dalam kegiatan keprofesian kita sebagai sekolah pemudi. Nah, jadi begitu ketatnya, dulu itu hanya 10 soal untuk dapat SIM. Sekarang ini sampai 50 diperketat. Nah, kami juga salah satunya memproduksi simulator untuk memudahkan pelatihan kami, ya. Seperti ini simulator ini 1:1, dan nanti tampilannya itu suasana kota Jepang dengan segala standar penilaiannya. Jadi selain teori yang tadi disampaikan oleh pembahasan tentang sikap dan sebagainya, ini akan terjadi juga di sini. Nanti kesalahan dan sebagainya, nanti dashboardnya saya akan sesuaikan. Misalnya Hino, apapun itu, taksi, bus, truk di sini. Selain daripada nanti pelatihan secara praktek di edukasi sirkuit juga di teori. Nah, lanjut. Nah, ini pada saat kami bergerak, Pak, kami bergerak itu dari tahun 2023
Jadi tahun 2023 itu di Jepang itu belum ada aturan regulasi menerima para pengemudi dari luar Jepang. Dan saya lihat, kita kan seorang usaha, kita membawa satu, kalau misalnya di Indonesia tuh kita tuh banyak bahan baku, misalnya ada produk yang bagus, Jepang memerlukan. Di sana nggak ada kerupuk, ya kita jual. Nah, saya sebagai lembaga pelatihan, ini opportunity peluang. Akhirnya saya ketemu dengan perusahaan, saya ngadain seminar di Jepang. Ini biaya mandiri loh Bapak-Bapak Ibu. Saya berangkat 3 bulan sekali saya bercerita tentang potensi unggulnya Indonesia. Di sana krisis demografi, kita bonus demografi. Nah ini kan, dan saya selalu ketika mereka hadir datang ke Indonesia, sengaja saya temuin dengan para petinggi pemerintah Indonesia di Indonesia, supaya apa? Bahwa pentingnya keharapan kita, pentingnya pemerintah untuk bisa G2G, supaya kita dan kami dari swasta B2B, kita dorong dulu dari B2B dulu. Pemerintah perlu informasi bottom up dari kita. Contoh tadi di sini ruangan. Oh bapak mah kalau udah acara bingung kan sewa hotel gratis. Mantap. Nah, usaha harus berpikir investasi. Ya kan? Oke, dikit-dikit. Nah ini bapak-bapak foto-foto dan sebagainya. Nah ini diberitakan di TV media ini gitu juga. Gimana? Oh ya, Pak Torku. Nah ini kita setelah. Nah setelah selesai kitab itu saya pelajari, saya kirimkan instrukturnya ke Jepang. Yang tadi bisa mereka ya belajar di sana. Setelah selesai sudah dapat ilmu. Saya sekarang bikin tempat masaknya, gitu kan? Nah tempat masaknya akan saya olah. Bapak-bapak bahan bakunya ya dari Bapak LPK, dari sekolah mudi. Standarnya ini, jadi kami dapat ini Pak, standar kurikulum, standar instruktur, tempat masaknya, dan kita akan sajikan. Jadi nanti kami akan siapkan. Bagaimana dengan sekolah mudi? Ayo sama-sama kita tingkatkan harkat martabat para pemudi di profesi di Indonesia. Yang mana selama ini masih dipandang sebelah mata kan? Hadir kita sebagai inisiator. Ketika kita membangun satu peradaban kebudayaan yang seperti kalau besar sampaikan, ini akan tertular. Kita sudah kehilangan jati diri bangsa. Ya. Yuk kita bangun. Nah semua standar ini sudah kami dapatkan, namun kami terus menggali. Alhamdulillah Pak Bayu, Pak Hakim menghadirkan lagi. Wah ini jurus cara ngomong. Ini kan tadi Bapak saya menyampaikan tentang etika. Nah kompetensi itu kan sikap, pengetahuan, nah itu 80%. Setiap manusia yang memang itu baik, akhlaknya itu ya. Jadi akhlaknya itu ya sikapnya. Lanjut mana ini? Nah inilah kunjungan kami ke ini asramanya, hotelnya. Oh nyali. Mobil jemputan anak, cakep, kulin tuh, tinggalan tuh bilu, kampungan. Nah, ini ialah tempat tinggal tuh, orang sudah kan kurang tahan, buka sepatu. Ini tempat duduk karaoke, ini penginapannya para peserta. Oh, ini tempat mandi.
bersih, mencucinya, tuh itu off-road, oh itu sauna. Saya detail kan, supaya kenapa saya akan bangun ke tempatnya standar seperti itu, supaya karena dari mulai bangun pagi sampai aktivitas tidur standarnya. Jangan nanti bawa ember atau bawa kawalungan, enak kan, tapi ya jangan sampai nanti keluar bawa ini kan. Jadi kita bisa dari proses kesehariannya siswa, kamarnya standarnya standar Jepang, buang sampah tempatnya dan semua tulisannya Jepang. Nah ini kan itu. Oh. Nah ini buat latihan bimbelnya kalau malam tentang soal-soal ujian. Oh ini lagi latihan. Alhamdulillah saya lulus membuka rekor. Ini yang tadi soal-soal. Sudah, saya datang ke sekolah muridnya. Badaknya, gedenya 3 hektar. Oh ya. Oh. Berapa ofisnya? Nanti saya ajak-ajak, saya akan ajak semua di sini. Siap, Pak. Yang kumpul itu. Siap. Amin. Nah ini kita diskusi Pak. Saya ajak siapapun yang mau, saya ajak. Saya nggak mikir itu ya, yang penting siapa yang mau. Ayo gitu saja. Gak ada eksklusif orang itu aja ya. Mau belajar bahasa bagaimana? Siap nabung, Pak. Nah ini motornya insya Allah. Karena kita punya pimpinan perusahaan, pimpinannya orang Indonesia, pegawainya orang Jepang. Nah, direktur utamanya atau nanti pegawainya orang Jepang kami. Beliau yang menyemangati, beliau yang memodalinya, Pak Hakim. Saya yang memprovokasi. Kan di latihan, oh ini kantinnya makan, jadi di sekolah itu ada restoran kantin. Nah ini makan siang berbiji dari Prabowo ini. Wah ini sirkuitnya. Nanti ada Bapak suka lupa Nino Hikaru yang akan bicara tentang etos kerja. Karena mumpung ada di sini, beliau ini etos kerja, beliau tentang fisiologi, dasar tentang budaya. Nah, ada orang Indonesia kerja di sana. Karena saya butuh untuk di perusahaan, ya karena di perusahaan harus bisa mengemudi ya untuk perusahaan kerjaan. Jadi saya ikut les mengemudi di security perusahaan. Khususnya mengemudi ini berapa saya berdiri mewakili daripada Eka Jaya dan teman-teman khusus mengemudi. Kami ini hanya fokus melatih diklat mengemudi standar Jepang. Siswa-siswa itu datangnya dari para LPK ESCO. Bisa saja di daerah itu ada khusus mengemudi yang memang sudah menjadi mitra Eka Jaya, ada standar pelatihan basically di Taiwan. Nanti dilatih totalnya di kami. Kami hanya melatih siswa dari Bapak dari khusus bahasa dan kerjasama MOU dengan ITB. Kami tidak melatih bahasa. Kami juga tidak mengirimkan dari pendidikan. Jadi yang mengirimkan itu karena ini SSW harus P3. Nah Pak, ketika ini ya Pak ya, bukan ESO kan. Nah, jadi kita sepakat ada ESO, nanti Pak Bayu Pidatanya ngomong. Nah kebetulan saya menghadirkan ketika ini Bapak Hakim
itu kami fokus. Dan kami kalau misalnya karena ini sudah medsos ya, terkirim kok, wah ada perusahaan dari Jepang, langsung ke saya. Saya bilang, arigatou, akhirnya dari mana? Wah, dari SO-nya ini, siswanya, siapa yang dari mengirimkan? Dari Juni. Saya kenalkan, itu kolaborasi. Makanya saya yang jelas, yuk kita bangun komitmen dulu. Jangan sembarang kirimin orang. Sampai biaya pun kita sepakatin sama. Jangan sampai nanti ada tipologi, tipu-tipu ya, gitu kan. Jangan ngeleskologi itu loh. Kita akan sepakat. Saya mau yang benar. Ini nasib orang. Karena ini saya nggak bisa sendirian. Allah tidak akan berubah nasib satu kaum. Ketika kaum itu, ya kita kaum persoalan itu bisa. Makanya kita harus tahu. Kalau tidak mau berubah, kaumnya baca dari belakang. Gua muak ya. Jadi kau bukan seseorangan. Ayo kerjasama. Yuk kita saling kenalkan. Jangan bagian ini bisa kan gue juga bikin capek. Ayo sama, jangan suruh tinggi. Yuk kita samakan. Nah ini proses nanti Pak Baju lah. Yang penting penegasan bahwa saya hanya fokus dari pelatihan di pelatihan ini kok bisa jalan? Oh, yang bukan. Nah ini standar sekolah mudi. Saya coba lihat beberapa sekolah mudi dan saya hadirkan. Kalau saya kan dari API ya, Asosiasi Pelatihan Indonesia. Mohon berdiri Pak Ade. Ini adalah ketua Asosiasi Instruktur Pengemudi Indonesia. Jadi di Indonesia ini saya mendirikan sekolah instruktur pengemudi pertama di Indonesia. Karena tata boga ada kursusnya, ada SMK-nya, ada universitasnya. Ketika mau bikin sekolah, gurunya ada di universitas. Ketika kita bikin sekolah mudi, instrukturnya lulusan mana? Yes? Nggak ada kan? Bikin kita instruktur mengemudi sekolah, betul nggak? Bisa ke Jepang. Ini sekolah mudi Jepang itu perlu instruktur. Nah ini standar-standarnya yang Jepang. Saya coba lanjut deh, bikinnya. Nah ini standar. Saya coba beberapa kota lihat. Tapi ternyata, Pak Ade langsung dengan tim ya. Bedanya apa sih? Sama yang hanya 8 kan. Dan kami bangun, lanjut, penutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya dari Bapak-Bapak. Tahun ini sekolah mudi standar internasional akan dibangun sedang proses pembangunan di Kota Cirebon. Dan ini milik kita semua. Pertama di Indonesia sana. Ayo kita sama-sama disiplin kita melatih para instruktur standar-standar yang bagus. Nah, di Jepang ternyata belum Jepang jalan aja. Pak Hakim nawaran saya dari depan. Pak Billy, saya perlu 400 orang. Buat apa? Ke Arab. Arab Pak. Tapi kerjanya hanya 3 bulan. Nanti tanya aja. Pas haji, jadi saya beli supaya orang naik haji belum nanti 10 tahun saya bisa jadi supir, bener. Di posisi Pak BNI dan perusahaannya sekarang ada di tengah-tengah, menyambungkan dari lembaga-lembaga bahasa yang ada di Cirebon, di Indonesia, dan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang yang ingin membutuhkan pengemudi dipertemukan di satu tempat sehingga kemampuannya itu bisa standar Jepang. Karena kemarin saya diskusi dengan Pak Biri, untuk di Jepang itu tadi di presentasi Pak Basang juga sudah disampaikan, nanti ada visa sementara untuk 6 bulan Bapak. Jadi mereka itu 6 bulan tinggal di sana khusus untuk persiapan ujian SIM KIRKAI, SIM B1-nya Jepang kurang lebih. Nah, ketika 6 bulan itu mereka sebulan atau 2 bulan selesai, nah akan lebih cepat bekerjanya.
Jadi harapannya ketika dibekali di Indonesia sebelum ke Jepang itu tidak harus melalui proses orang mengemudi di Jepang dengan biaya mahal, tapi bisa di Indonesia murah dan lebih cepat. Mungkin itu tadi positioning Pak Beri dan EKJB Indo. Jadi kolaborasi ini, seminar ini diadakan harapannya untuk kolaborasi para pihak yang nanti mungkin tadi Pak Bayu sampaikan setelah selesai semua kita ada ngobrol-ngobrol dengan tamu undangannya secara informal, tukar-tukar kontak dan potensi-potensi yang ada. Selanjutnya Pak Bayu dari Ganbumi Tokyo untuk kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Bapak Ibu, mohon izinnya sebentar lagi kita segera selesai. Mungkin singkat saja saya Bayu Joko Sanjaya ya, dari Ganbumi Tokyo. Ini adalah sebuah perusahaan Pabushiki Kaisha yang beralamat di Kochimachi ya, kota Gyotsuya, dan tim kami insya Allah sudah memadai. Dalam hal ini saya akan menyampaikan bahwa sebenarnya kami bukan untuk merekrut atau sosialisasi job, namun di tempat kami itu sudah tersedia job-job banyak. Yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa sesungguhnya bukan kok kita tuh berangkatnya kapan, interview apa, tapi lebih fokus kepada penyiapan bahasa. Kalaupun M4 sudah punya M4, namun ya harus M4 yang benar-benar M4 dalam arti mungkin percakapannya dan lain sebagainya. Kemudian target kami itu adalah M3 ya. Kenapa? Seperti Vietnam terbanyak mungkin karena di Vietnamnya itu sudah M3 semua. Jadi mudah sekali ke Jepang itu. Jadi Jepang itu bukan skill pribadi yang diutamakan, namun skill bahasa. Ya, bahkan kalau naik lagi, ya lebih mudah lagi, karena visa-visa seperti engineer atau bikin kopi itu banyak tinggal ngambil, namun yang bisa mengambil hanya orang-orang tertentu saja. Jadi kami menyampaikan di sini adalah bukan kami mempromosikan untuk merekrut dan lain-lain, tidak. Alangkah baiknya jika yang hadir di sini itu menyiapkan saja sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan penyiapan yang bagus akan berangkat masing-masing kok. Semua regulasi mungkin nanti juga akan sedikit nanti akan saya sampaikan tentang hal tersebut. Intinya adalah bahwa apa tim kami yang kami bawa ini baru salah satu dari asosiasi driver, bahkan kami ini sudah ada kontrak dengan Tsukinami Transportation. Nah, ya, dan kemarin sudah hampir dengan Unmu Transportation, dan kemarin kami sudah diundang atau sudah secara online untuk CR di sana. CR itu bukan jadi masinis atau supir kereta, namun mungkin yang sudah di Jepang kasih tahu bahwa CR itu ada usaha-usaha lain seperti bis CR apa dan lain sebagainya ya. Itu juga sudah, namun di sini regulasinya tinggal bagaimana bahasa yang bagus saja. M4 pun tidak apa-apa. Bahkan ini job juga, jobnya ini Kyujinho ya, permintaan ya. Jangan membutuhkan saya enggak. Kami murni ada permintaan dari perusahaan. Itu dari asosiasi restoran di Tokyo. Nah, itu juga standarnya M3 ya. Dan taksi bis itu standarnya juga M3. Kenapa? Karena mereka berkomunikasi dengan dengan tamu ya. Kalau yang M4 itu mungkin logistik ya, sopir truk, angkut barang dan lain sebagainya. Nah, restoran dan ini kami Yujinho-nya sudah megang banyak. Kami tinggal nanti bagaimana penyiapan siapapun, dan bahkan kami sudah ada 2 PTGMI yang sudah di-endorse oleh KBRI, bahkan di KP2M itu sudah keluar SIP, surat izin perekrutan. Nah, jadi cukup sederhana.
ketika ini keputusan resmi yang yang ketiga ini seperti apa? Ada nggak endorsement dari KPI? Kalau ada itu benar. Yang pertama. Yang kedua, benar nggak SND-nya pulang? Boleh Mas minta ditampilkan sedikit? Materi saya hanya satu. Nah ini. Jadi di sini Mas terakhir ke tadi. Jadi kami menyampaikan yang untuk semua siapapun silakan. Yang penting misi visi kita yang paling utama adalah bagaimana memberikan kemudahan bagi yang ingin bekerja di Jepang. Yang sangat ditekankan bagaimana penyiapan bahasa saja. Insya Allah kalau Jawa mungkin sudah banyak yang pintar ya, sudah banyak yang berpengalaman di Sending Organization atau di SO, itu bagus, tinggal dilanjutkan saja. Mungkin saya akan sedikit menceritakan sejarah PT Yanbu Al-Bahar. PT Yanbu Al-Bahar ini nama kota yang di dekat Madinah di Saudi Arabia, yang artinya sumber mata air di lautan. Terus kita berdiri dari tahun 2000. Kalau saya mulai bekerja di tenaga kerja dari 98. Alhamdulillah sekarang sudah 25 tahun. Alhamdulillah dengan 25 tahun pengalaman ini banyak persoalan-persoalan atau peristiwa-peristiwa yang kita berangkatkan, yang kita kebetulan di sini kita berkolaborasi dengan Eka Jaya di Perindo. Jadi baik Yanbu Al-Bahar maupun Yanbu Umi Tokyo itu disatukan oleh Eka Jaya untuk yang ke Jepang. Mudah-mudahan ini jadi berkah. Amin. Saya sedikit mau menceritakan mengenai kebanyakan LPK ini ada benar atau salah. Kalau menurut saya benar, ada ketakutan dari adanya Toko Tekindo ini melalui P3M. Sebetulnya seharusnya tidak juga. Sebetulnya memang itu ranahnya P3M yang satu. Kedua, LPK ini kan ranahnya pendidikan. Kebetulan ada LPK yang SO yang bisa memberangkatin magang. Dari kebiasaan memberangkatin magang ini, yang mana aturan-aturan di Indonesia ini bukan seperti di Jepang yang baku. Kalau di Jepang, kalau di Indonesia ini ada istilahnya fleksibel. Kita sendiri akan menyesuaikan aturan-aturan itu supaya di Jepang, supaya anak-anak ini yang kita berangkatin ini akan betul-betul bisa mengikuti kedisiplinan atau attitude atau karakter-karakter orang Jepang, sehingga dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena banyak yang istilahnya tidak peduli karena ikutin aturan yang ada di Indonesia, seperti menyopir. Banyak orang Indonesia bisa nyopir, tapi kadang-kadang di perjalanan ini banyak persoalan. Kadang-kadang dia tidak punya SIM nyopir, kadang-kadang istilahnya ada tanda-tanda larangan dilanggar dan lain sebagainya, atau marka-marka jalan dilanggar. Nah, kita karena pemberangkatan ini ada dua macam, ada duit pribadi yang dipakai, ada duit pinjaman, baik dari bank maupun dari mana saja yang dipakai, atau dari keluarga mungkin. Sehingga kita juga dalam melakukan pemberangkatan ini ada satu ketakutan. Apa ketakutannya? Bagaimana kalau anak di sana itu di tes sopir tidak lulus, akan dipulangkan, terus bagaimana pinjamannya dia? Siapa yang akan jadi tanggung jawab? Kalau avalisnya P3MI, ya kita yang kena. Ya kan, biasanya anak-anak itu karena mereka memang attitude-nya kurang atau mempelajarinya kurang, kita yang kena.
kita kenakan kita akhirnya apa? Kerugian besar buat kita. Nah, untuk melindungi perjalanan air dari kandidat, baik dari kandidat maupun dari P3MI maupun dari LPK, ya, maupun dari mana saja, supaya kerugian-kerugian itu diminimalis atau dijadikan nol, kita berkolaborasi dengan Eka Jaya Perindo dengan sistem yang sesuai dengan yang ada di Jepang. Memang harapan kita ini dengan Eka Jaya ini luar biasa. Dengan adanya sistem tersebut, ada kadang-kadang kita atau LPK itu jadi ketakutan. Saya kalau masukin orang ke Perindo atau saya daftarin ke P3MI, apa orang saya nggak hilang? Atau kelanjutan orang saya tidak hilang? Nah, kita kebetulan saya beragama Islam, mungkin ada adik-adik yang beragama Islam. Kita harus yakin kalau sudah rezeki itu tidak akan kemana. Kalau itu kita terapkan, ketakutan atau pemikiran-pemikiran negatif itu insya Allah nggak ada. Kolaborasi ini dengan kolaborasi ini. Yan Bu Al-Bahar, Yan Bu Mintokyo, Eka Jaya Perindo itu akan meminimalis biaya dan akan meminimalis kerugian sampai di Jepang, supaya tes supirnya itu bisa lebih cepat mendapatkan SIM, supaya mereka tidak dipulangkan, supaya mereka juga berhasil, karena di pendidikan Eka Jaya itu juga diatur seperti Ejijo juga, dan banyak hal yang dilakukan. Jadi kami dari P3MI banyak istilahnya informasi dari Pak Ferry, yang mana pengalamannya yang luar biasa. Kami sedikit istilahnya terbawa, ada sedikit kaget karena kita biasa melakukan rekrut ini dengan cara yang normatif. Biasanya kita cari dari sponsor, kita cari dari medsos dan lain-lain. Tapi dengan adanya ketemu sama Pak Ferry ini membuat, insya Allah membuat satu sinar dari Kota Cirebon ini yang akan jadi lebih baik nanti nama Indonesia ke luar negeri.